Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur bisa kembali ada di tempat ini. Ini adalah minggu pertama tahun 2025 ya. Saya kemarin masuk ke sini ada pemberkatan nikah, holy matrimony. Saya pikir ada perubahan karena kemarin pohon Natalnya di sana gitu. So ada perubahan yang saya enggak. Ternyata hari ini balik lagi ke sana. Aku masih seperti yang dulu ya, sama. Tapi ayat yang kita baca hari ini adalah ya seputar itu saya dari Ibrani ya, ayat Ibrani. Saya membaca dari Ibrani pasal yang ke-13 ya. Saya membaca sampai seterusnya, lalu kita di ayat ke-8 kita bisa baca sama-sama ya, ayat 8. Ayat 8 kita bisa baca sama-sama, tapi saya akan baca ayat-ayat sebelumnya. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita membaca bersama-sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Sudah berdoa untuk diri saudara masing-masing, sudah berdoa untuk orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, kami mohon Engkau berbicara dan kami punya telinga rohani yang mendengar, mata rohani yang melihat kemuliaan keindahan firman Tuhan, keindahan Kristus, dan Tuhan yang terus mempertumbuhkan kami di dalam kedewasaan yang ada di dalam Engkau. Kami bersyukur Engkau memberi kepada kami hari di mana kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami berharap ini tidak sekedar menjadi culture, kebiasaan, ritual, habit belaka, tapi sungguh-sungguh kami berjumpa dengan pribadi Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, mengurapi dan memberikan kasih karunia, dan kami semua yang ada di sini atau yang mungkin mendengarkan melalui channel yang lain, kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, sekali lagi ini minggu adalah minggu pertama ya, minggu pertama, dan salah satu ayat yang seringkali direnungkan di dalam awal tahun adalah Ibrani 13 ayat 8 ini ya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini saya percaya ayat yang sangat cocok, sangat pas ya. Tahun itu terus berubah, segala sesuatu berubah. Tahun 2024 bukan 2025. Ada banyak hal berubah di dalam kehidupan ini termasuk saudara dan saya ya. Tapi Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Cuma sayang saudara, waktu kita membaca bagian ini ya, seringkali kita mungkin nggak terlalu perhatikan konteksnya sebetulnya apa sih ya. Sehingga kadang ayat ini seperti kayak berdiri sendiri ya, ayat yang beautiful tentu saja gitu ya, kayak golden verse.
Tetapi di dalam konteks apa ya sebetulnya ayat ini gitu, di dalam kaitan dengan apa. Saudara kalau sudah membaca di dalam Ibrani 13 ayat 1 dan seterusnya, ini I call it simple Christianity ya, kekristenan yang sederhana ya. Isinya itu wejangan-wejangan gitu ya, ini bagian so-called paranetik ya namanya ya. Di surat itu bagian terakhir itu paranetik, paranese. Nah ini adalah nasihat-nasihat gitu ya. Nasihat-nasihat ini sederhana ya, dan jauh daripada pengajaran moralisme. Ini bukan moralisme ya, karena setiap kali kita membaca ini apa yang dinasihatkan di sini, kita nggak bisa memikirkannya tanpa Kristus. Makanya ini langsung berkait dengan ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang pertama yang kita boleh kaitkan dengan ayat ke-8 ini adalah daftar sederetan ya Christian virtues ini ya, kebajikan-kebajikan Kristen. Nggak bisa lebih konkret lagi, nggak bisa lebih sederhana lagi. Saudara nggak perlu IQ yang tinggi gimana untuk memahami ayat-ayat ini gitu ya. Kita just simply perlu taat kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati ya. Lalu terus kemudian kita menjalankan apa yang dianjurkan, yang dinasihatkan di sini. Nah saya ingin membahas ini dalam konteks kaitan keseluruhan dengan immutability of Christ. Peliharalah kasih persaudaraan. Yang pertama ini bicara tentang kasih persaudaraan ya. Ini Philadelphia, brotherly love. Bukan gini kemarin kita juga khotbah ini di Holy Matrimony ya. Kasih tentu ada aspek emosi ya. Kasih itu tentu ada aspek afeksi apalagi ya. Itu betul gitu. Tapi kalau sudah baca di dalam kitab suci ya, itu pengertiannya itu bukan hanya sekedar emosi, bukan sekedar afeksi, apalagi hanya sekedar emosi. Tapi ini dikaitkan dengan bagaimana kita itu punya kepekaan untuk mencukupkan satu sama lain ya, kebutuhan yang berbeda-beda. Gitu. Dan itulah artinya keluarga. Gitu. Keluarga itu harusnya, ini kan bicara brotherly love kan, ini Philadelphia, ini kan bicara brotherly love, brotherly sisterly love. Ya. Kita ini one household of God. Bagaimana menghidupi ini ya, household, rumah tangga Allah. Waktu dikatakan kita punya brotherly love, ya berarti kita ini hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita punya kepekaan untuk melihat kebutuhan sesama kita, kebutuhan orang-orang yang satu gereja dengan kita ya. Sebelum kita muluk-muluk kemana-mana mikirin Afrika lah, Amerika Latin dan sebagainya. Ya mulai di sini dulu. Dan itu kalau terjadi itu sesuatu yang indah ya, indah. Gitu. Tuhan itu memelihara kita, dia itu helper, betul dia helper. Dia adalah sang pemelihara, dia adalah the provider. Tapi Tuhan memelihara kita itu juga melalui kita dan melalui sesama. Gitu. Kita nggak selalu bisa mencukupkan kebutuhan kita ya. Kita dicukupkan kebutuhan kita melalui orang lain. Tuhan yang mencukupkan pada dasarnya. Tapi orang lain juga nggak selalu tercukupkan langsung dari Tuhan, bisa melalui kita. Nah kalau kita bisa menghidupi ini ya di dalam komunitas Kristen, ini sesuatu yang indah ya. Ada Philadelphia, ada kepekaan ya, hal-hal yang sederhana gitu ya. Termasuk waktu sudah baca di dalam bagian ini, ya, hospitable ya, hospitality. Ya. Kita sudah pernah jelaskan ya, di dalam konteks gereja yang dianiaya misalnya, oh ini sangat penting. Tapi perhaps bukan cuma di dalam konteks gereja yang dianiaya, tapi juga di dalam society yang highly individualistik, ya, yang sangat menjaga privacy. Ya. Tapi di sini saudara dan saya diundang untuk show hospitality. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, membuka diri ya, orang lain tuh masuk. Literally atau non literally, literally boleh juga termasuk. Ini enggak akan apa ya, memberi tumpangan ini enggak akan menyenangkan untuk orang-orang yang hidupnya itu tertutup. Dan ini enggak ada urusan sama introvert, extrovert atau apa, enggak, no excuse. Saudara nggak bisa bilang iya orang yang suka memberi tumpangan dia buat dia gampang soalnya dia ekstrovert. Saya ini masalahnya introvert, susah saya memberi tumpangan. Atau saya ini orang OCD ya.
Saya taruh keset itu, saya ukur loh pakai penggaris. Dan saya taruh bukunya itu, coba perhatiin, ini hijau semua. Maaf ya, saya bukan ridiculing orang OCD. Saya sendiri mungkin juga ada itu sih sebetulnya. Tapi waktu orang masuk terus jadi berantakan, jadi nggak sesuai. Nah itu kan, kita mulai jadi, privacy kita itu terganggu ya. Kita punya apa ya, sistem ya, cara penataan di dalam rumah, cara penataan kehidupan itu seperti kayak diobrak-abrik gitu ya. Kita nggak seneng, kita suka memberikan batas ya di dalam relasi gitu. Oke, kita boleh kotor, boleh main kotor, tapi sampai di sini. Begitu sini ya, nah ini mulai pagar rumah saya dan ke dalam. Lu jangan kotorin. Saya juga nggak akan kotorin kamu punya rumah pagar sampai masuk ya. Again, literally atau metaphorically gitu. Ada orang berelasi, tapi relasinya itu nggak sampai memberi tumpangan, enggak gitu. Saya traktir kamu makan, oke loh. Kita bisa makan di restoran, tapi kamu jangan makan di rumah saya. Itu bukan untuk kamu. Saya nggak ada kesulitan bookingin kamu hotel, oke juga bookingin kamu hotel boleh gitu. Tapi kamu jangan tinggal di rumah saya. Nggak. Saya bisa bayarin kamu kalau perlu hotel, nggak ada isu. Saya boleh itu, saya boleh bayarin kamu. Tapi kamu jangan masuk ke rumah saya. Gitu. Apakah itu Kristen? Pertanyaannya ya. Kalau sudah melihat gereja mula-mula ya, salah satu virtue yang mungkin agak jarang dibahas ya, mungkin karena sekarang juga seperti kayak kurang relevan ya, orang memberi tumpangan. Makanya tadi saya bilang nggak harus cuma literally, tapi juga non literally juga. Gitu. Tapi di dalam gereja mula-mula ya, orang memberi tumpangan itu satu virtue yang sangat penting, salah satu yang sangat penting. Karena ya gereja di dalam penganiayaan. Ya. Tapi memberi tumpangan ya bukan hanya kepada orang asing ya, yang perlu di entertain, tapi juga untuk traveling teachers misalnya ya, itu diberikan tumpangan. Saya ini belajar menumpang di rumahnya orang lain ya, belajar. Menumpang di rumahnya orang lain itu juga perlu belajar ya. Tapi jangan terus sampai 3 tahun gak keluar-keluar, itu masalah ya, itu kayaknya guru palsu sih. Tapi setiap kali pelayanan gitu ya, ini bisa masuk ke tempatnya orang ya. Jadi kalau di dalam kitab suci sudah baca itu ya, Elia menumpang di rumahnya orang juga. Kenapa ya Tuhan nggak sediakan, Tuhan nggak kasih tenda ajaib atau apa gitu ya? Atau setiap kali ada uang yang entah jatuh dari dompetnya orang yang just nice untuk bayar hotel gitu misalnya ya. Tapi Tuhan tuh mau melatih kita dengan tumpang menumpang ini ya, juga termasuk di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, tumpang menumpang. Kita membuka hati orang lain masuk ke dalam kehidupan kita, tapi kita juga mau masuk ke dalam kehidupan orang lain. Bukan kepo, bukan. Tapi sebagai bagian dari Christian community. Kenapa? Karena Yesus yang saudara dan saya percaya itu juga hospitable. Dia membuka dirinya, saudara dan saya boleh mengotori kehidupannya. Sampai dia mati di atas kayu salib ya. Karena kita saking kotornya, kita datang dengan dosa kita. Dan Yesus membuka hidupnya. Lalu karena dosa itu dia akhirnya mati di atas kayu salib. That is true hospitality. Saya sedikit share ini konteks di Eropa ya. Selalu menjadi perdebatan ya tentang refugee, tentang hospitality dan sebagainya. Rumit memang persoalan ini ya. Rumit ya. Mesti terima, nggak terima ya. Lalu terima bagaimana ya. Bagaimana kalau refugee terus kemudian bikin ulah ya. Kemarin barusan nggak lama di Jerman berapa minggu lalu ada teroris attack di Christmas market di Magdeburg ya. Orang sudah siap-siap ini refugee. Ternyata itu orang yang sudah tinggal belasan tahun, sudah tahun berapa, sudah lumayan lama. Izin tinggalnya resmi, ayo bagaimana ayo kayak gini. Ini sekarang imigran juga mau disikat sekalian atau gimana ya. Tadinya mau ditarget refugee, apalagi yang nggak jelas izin tinggal. Oh ini dia jelas izin tinggalnya. Dia ada pekerjaan dokter, tapi terus kemudian melakukan tindakan seperti ini, creating a huge problem memang ya saya. Banyak perdebatan dan gampang sekali dipolitisasi. Selalu pro dan kontra ya tentang ini. Tetapi ya saya, kalau kita kembali kepada bagian ini, ya orang Kristen itu diundang untuk seperti Kristus membuka kehidupan mereka untuk dikotori oleh orang lain. Tadi kita bicara tentang Philadelphia ya.
Itu peka kebutuhan satu dengan yang lain ya. Kalau gereja bisa seperti itu ya, itu gereja sangat indah, sangat indah. Jangan cuma jadi gereja yang interiornya nice dan mimbarnya unik, lalu perhaps khotbahnya juga sangat ekspositori, biblical dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu menahu sama kebutuhannya orang lain di sekitar kita gitu ya. Apa-apaan itu? Kita nggak peka dengan kesulitannya orang. Atau kita sendiri juga takut sharing kalau kita ada kesulitan. Setiap orang somehow kayaknya mesti berjuang sendiri-sendiri gitu. Nggak indah ya gereja kayak begini gitu. Cuma indah bangunannya doang kali mungkin. Nggak menarik. Gitu. Hospitality ya. Di sini dikatakan beberapa orang itu dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya percaya bagian ini seperti juga disoroti di komentari ya. Ini very much relate dengan Abraham yang menjamu, literally malaikat-malaikat itu ya. Abraham pernah menjamu ya 3. Sudah tahu kan cerita itu di Perjanjian Lama ya. Menjamu malaikat-malaikat dengan tidak diketahuinya ya. Kalau saudara melihat di dalam Matius ya, eschatological discourse, di situ dikatakan ada orang-orang yang juga memberikan pakaian, mengunjungi orang sakit, menjenguk orang di penjara, ya, orang-orang hukuman dan sebagainya. Semuanya juga orang-orang benar itu ya, orang yang dibenarkan. Juga nggak sadar ya, nggak sadar, nggak conscious apa yang mereka lakukan gitu. Karena mereka nggak hitung-hitung jasa sih ya. Mereka bukan orang-orang yang terus catat hari ini saya sudah berbuat kebaikan apa gitu. Ini sesuatu yang overflowing keluar gitu, yang natural sebetulnya ya. Natural di dalam pengertian dia wajar gitu, karena orang mengenal Kristus harusnya semakin menyerupai Kristus. Banyak hal kebaikan yang dilakukan dan tidak sadar gitu, dengan tidak diketahuinya. Seperti orang-orang yang dibenarkan itu kalau saudara baca di dalam Matius eschatological discourse, Tuhan kapan kami ini memberi engkau pakaian, kapan kami besuk engkau waktu sakit, kapan mengunjungi engkau ketika di penjara. Mereka enggak sadar, saya enggak sadar. Ya karena mereka memang bukan mencatat daftar kebajikan-kebajikan mereka. Kalau saudara dan saya bertumbuh, kita akan nggak terlalu sadar ya dengan kebaikan-kebaikan ini. Tapi itu meluber keluar begitu saja. Gitu. Dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat seperti Abraham. Yang ketiga, ingat kamu, ya, ingat orang-orang hukuman. Menarik di sini ya, terus kemudian kalimat berikutnya. Karena apa ya? Kamu juga adalah orang-orang hukuman. So, kemarin saya bahas tentang kasih ya, 1 Korintus 13 ini sedikit mengulang kemarin khotbah di Holy Matrimony. Itu dibahas tentang kindness ya. Kindness itu apa? Kan kasih itu murah hati ya. Kindness. Kenapa bisa ada kindness? Lalu ada satu komentar mengatakan seperti ini ya. Kindness itu recognize ya, itu punya kesadaran bahwa orang lain itu juga carries heavy burden. Dan saudara bisa kind, saudara bisa murah hati ya. Bukan hanya karena saudara banyak uangnya makanya saudara generous. Itu another thing lah ya, bukan berarti ini salah gitu. Tapi orang yang kind, yang murah hati ya, itu karena dia tahu orang lain itu juga susah seperti saya gitu. Tapi orang yang rasa dirinya sendiri susah, orang lain gak susah, itu susah kind ya. Biasanya kita kasar dengan orang kayak begitu. Karena kita rasa cuma kita yang susah gitu ya. Orang lain tuh kayaknya gak sesusah saya gitu. Cuma saya yang punya kebutuhan, orang lain kayaknya kebutuhannya gak ada gitu. Ya, kita susah kind kayak begini ya. Kita akan cenderung minta orang lain kind kepada kita, tapi kita sendiri gak mau kind kepada orang lain. Kenapa ya? Karena kita menganggap orang lain gak sesusah saya gitu. Orang lain bebannya gak seberat saya. Saya ini yang paling berat ya menanggung beban gitu. Ya susah kind, ya susah bermurah hati ya. So kindness itu bersamaan dengan recognition bahwa orang lain itu juga menanggung beban yang berat juga. Bukan cuma lu tok yang menanggung beban. Bukan cuma lu yang punya kebutuhan, orang lain juga punya kebutuhan. Bukan cuma lu yang ada pergumulan, orang lain juga ada pergumulan. Nah itu orang bisa kind ya, menurut komentari yang saya baca itu. I think it's beautiful
konsep ya. Nah sekarang balik ke sini, seperti kayak ada kemiripan deh di sini. Ingatlah akan orang hukuman kan. Kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. So ada solidaritas ini. Kalau kita sadar kita adalah orang-orang yang juga hukuman atau di penjara atau bahasa Inggris ya. Kalau saya baca bahasa Inggris, remember those who are in prison as though in prison with them ya. Kita sendiri juga menghayati bahwa kita ini enggak selalu bisa menikmati kebebasan ya. Kita tadinya juga berada di penjara, in bondage. Karena itu kita juga mesti punya compassion ya, belas kasihan kepada orang-orang yang juga ada di dalam hukuman, in prison. Kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Orang yang sakit atau pernah sakit ya, bisa lebih simpati ya, bisa lebih ada compassion, belas kasihan pada orang yang sakit, ya kan saudara? Kalau saudara pernah sakit atau masih sakit apa ya, saudara bisa lebih ada compassion pada orang-orang yang sakit. Orang yang nggak pernah gagal ya saudara, susah punya belas kasihan kepada orang-orang yang gagal. Gitu. Dia akan greget dengan orang yang gagal karena hidupnya tuh berhasil terus. Gitu. Atau kalaupun dia berbelas kasihan kepada orang yang gagal, berbelas kasihan seperti kayak dari atas gitu. Hai kamu yang gagal di sana, biarlah aku menolong engkau ya. Hai kamu orang-orang miserable gitu. Saya nggak miserable sedang menolong kamu. Nggak ngerti, akhirnya nggak ada cinta kasih, nggak ada compassion. Tapi orang-orang yang sadar dia juga adalah orang-orang hukuman. Dia juga akan mengingat orang-orang hukuman. Makanya Kristus turun, ya. Kristus turun. Kristus bukan melihat dari atas. Meskipun dia sangat layak untuk nggak turun, nggak usah turun, dia juga nggak apa-apa sih sebetulnya itu. Tapi dia bukan mau melihat dari atas ke bawah, tapi dia melihat itu satu level. Ya. Dalam bahasa Jerman ada satu istilah yang buat saya bagus ya, itu apa ini? Kalau diterjemahkan itu same eye level ya, the same eye level itu melihat orang itu dengan horizon yang sama gitu. Ya, saya ini melihat saudara ada look down loh terus terang gitu ya. So saya agak bahaya. Tapi saudara yang di balkon juga lebih bahaya lagi. Saudara lihat mimbar pun look down, waduh ini bahaya sekali gitu ya. Kita itu look down ya, look down, susah mengerti pergumulannya orang gitu. Perhaps juga look down in the true sense of the word ya. Saudara bisa menolong tapi dengan look down gitu. Sembari menolong orang tapi look down juga gitu. Itu lihat kamu yang miserable di sana gitu. Kasihan ya lu ya. Saya enggak kasihan, ini akan memberikan bantuan kepadamu. Tapi bukan ini maksudnya saya. Ingatlah orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Ini berarti same eye level. Saya orang susah sedang berbelas kasihan kepada orang susah yang lain. Bisa enggak saya gereja itu menghidupi spiritualitas same eye level ini ya? Di tengah-tengah society yang sangat membangun kelas-kelas yang gak karu-karuan dari atas sampai bawah gitu ya. Penghasilan lah, titel lah, bakat lah, achievement lah apa. Waduh kastanya bukan 4 lagi, 17.000 kali ya, gak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh sudah rumit sekali ya kastanya. Di tengah-tengah society yang sakit kayak begini ya. Bisa gak ya gereja itu menghadirkan spiritualitas same eye level. Kita sama-sama pembelajar, meskipun saya sedang berdiri di sini. Saya juga sedang sama-sama mencari kebenaran yang perlu terus digali. Kita sama-sama truth seeker. Ini bukan seorang lecturer yang sedang lecturing orang-orang ignoran yang nggak tahu apa-apa. Itu nggak same eye level namanya. Itu saya langsung di atas, saudara ignoran di bawah. Gitu. Lalu saya mungkin sombong, saudara di bawah mungkin minder gitu, tahan-tahan ya, tapi mesti rendah hati sih. Bila memang dia pintar bagaimana ya gitu ya, tapi sebetulnya jengkel gitu. Natal itu Natal itu menghadirkan ya itu same eye level. Menarik ya ini mengulangi berita Natal. Bahkan saking rendahnya sampai orang di atas itu enggak jadi same eye level dengan Yesus. Karena Yesus terlalu rendah ya. Sampai orang-orang yang di atas nggak bisa same eye level dengan Yesus. Yesus adanya di bawah sana gitu.
Herodes, ya, the scribes, ahli-ahli Taurat itu di atas, mereka nggak bisa melihat Yesus karena terlalu atas. Jangan kita menjadi orang-orang itu ya, yang setiap tahun merayakan Natal, tapi even nggak mengerti apa artinya Natal. So, ini semacam Natal ya. Ingatlah akan orang-orang hukuman, kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Kamu itu seperti mereka, lihatlah mereka di eye level yang sama. Kamu bukan orang bebas yang sedang mengunjungi orang-orang hukuman, bukan. Kamu orang-orang hukuman yang juga mengingat orang-orang hukuman yang lain. Ingatlah orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Kamu sendiri juga masih hidup di dunia. So, sama ya, Lalu di dalam bahasa Inggris, and those who are mistreated, since you also are in the body. Menarik ya, kalimat ini bahasa Inggris ya. Since you also are in the body. Your body itu bisa diperlakukan dengan tidak adil. Let's say, bisa dilukai lah gitu ya. Bisa dilukai. You also are in the body. Bodimu itu bisa mistreated. Bisa diperlakukan dengan salah. Dan karena itu juga remember those who are mistreated. Ingatlah mereka yang diperlakukan dengan sewenang-wenang, dengan tidak adil. Kamu juga masih hidup di dunia ini. Kamu juga masih di dalam tubuh. So kamu nggak kebal dengan pengalaman ini ya. Orang yang pernah diperlakukan dengan sewenang-wenang, yang diperlakukan dengan tidak adil, dia bisa lebih mengingat orang yang diperlakukan dengan tidak adil, sewenang-wenang. Tapi dunia kita mengajarkan kita jangan mau loh diperlakukan sewenang-wenang. Dia nggak tahu ya saya ini siapa gitu. Saya sih nggak pernah ngejahatin orang lain, tapi awas lu ya, lu jangan menghina saya. Jangan memperlakukan saya tidak adil. Jangan menghina saya. Ya fine, saudara nggak mau dihina, ya tapi terus kemudian kita nggak bisa ada compassion kali ya dengan orang-orang yang juga dihina. Karena kita menolak pengalaman itu sih. Saya bukan berarti terus kemudian kita berdoa, Tuhan berikanlah kepadaku pengalaman yang limpah di dalam dihina-hina. Ya bukan itu orang sinting namanya. Tapi hidup di dalam dunia, mana bisa sih nggak encounter kayak begini nih, mana bisa. Tapi persoalannya, seringkali waktu kita berada di dalam dunia, kita menghindari ini sebisa mungkin deh, dengan segala macam, dengan kekayaan kita, dengan teknologi, dengan kemajuan zaman deh. Kalau bisa kita itu makin menghindari mistreatment gitu. Mungkin saudara bisa menghindari mistreatment deh, nggak mengalami mistreatment, tapi kita jadi nggak bisa berbelas kasihan dengan orang-orang yang mistreated. Lalu kita bilang, ya lu goblok sih mau-maunya di mistreated gitu. Belajarlah daripada saya gitu. Saya pakai teknologi sehingga saya nggak di mistreated. Apa lu nggak bisa pakai? Ayo pakai juga dong. Saya ada uang, ya saya bisa beli koneksi supaya saya nggak mistreated. Lah kamu ya jadilah kaya. Ayo makanya berjuanglah terus sampai kaya supaya kamu bisa menghindari mistreatment. Apa hubungannya saya kayak begini dengan kekristenan? Apa hubungannya saya ini dengan ayat yang ke-3 coba? Apa hubungannya ya? Gak ada hubungannya saya. Apa hubungannya ini dengan Natal? Gak ada hubungannya dengan Natal. Gak ada hubungannya saya. Ini totally different story yang gak ada hubungannya dengan Natal. Tapi coba lihat kehidupan Yesus Kristus. Dia juga diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dia juga datang dengan body, dan bodinya dihancurkan di atas kayu salib. Makanya dia bisa ada cinta, belas kasihan ya, kepada orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ya ini simple Christianity ya, simple Christianity loh ini, and very concrete ya, embodied, bukan ngawang-ngawang di atas, bukan beautiful ya, complicated doctrine, bukan against doctrine ya, bukan. Tapi terus kemudian nggak ada embodimentnya. Kekristenan apa itu? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan mencemparkan tempat tidur. Orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Di dalam kebudayaan pada saat itu itu agaknya chastity ya, kemurnian apa ini kemurnian ya betul ya. Di dalam pernikahan itu somehow itu irasional gitu. Apalagi kalau orang ada uang. Harus ada mistress dong, nggak bisa siapa tahan satu terus kayak begini ya bosen lah. Menu aja bosen.
Bisa apa saya makan pecel terus Senin, Selasa, Rebu, pecel terus. Saya nggak in covenantal relationship dengan pecel ya. Kenapa saya harus pecel terus? Lalu kenapa saya harus dengan suami ini terus? Kenapa saya harus dengan gereja ini terus ya? Kenapa saya harus dengan tradisi teologi ini terus? Kenapa saya harus dengan kitab yang ini terus ya? Kenapa ya? Saudara langsung melihat kan kaitannya gitu. Gagal menghayati chastity di dalam marriage ya. Waktu kita gagal ini ya, hidup kita itu akan banyak mistresses di dalam hal-hal yang lain gitu. Saudara menghadirkan mistresses bukan cuma di dalam urusan marriage, tapi akan ada mistresses di dalam teologi, mistresses di dalam persahabatan, mistresses everywhere, di mana-mana. Karena kita nggak bisa konten dengan apa yang Tuhan sediakan. Kalau kita nggak bisa setia di dalam pernikahan yang sederhana ini ya saudara, kita nggak bisa konten, kita nggak bisa menikmati, lalu kita kepingin yang lain. Ya likely kita juga akan begini juga di dalam hal-hal yang lain. Kalau kita berani mencemarkan tempat tidur, kita juga akan mencemarkan hal-hal yang lain. Gitu. Karena tempat tidur ini urusan paling sederhana. Urusan paling sederhana ini. Gitu. Setia di dalam pernikahan ini termasuk perkala yang paling kecil, yang paling sederhana. Kalau kita nggak bisa setia di dalam hal ini, nggak penuh hormat terhadap perkawinan, lalu mencemarkan tempat tidur, jadi orang sundal, pejinah, kita juga akan berjinah di dalam urusan-urusan yang lain. Kita berjinah di dalam persahabatan, kita berjinah di dalam komunitas Kristen, dan di dalam banyak hal yang lain. Kita jadi orang yang highly opportunis, menjadi hamba uang. Menarik kalau kita membaca ini ya, di dalam firman Tuhan itu ada beberapa ayat ya di dalam kitab suci yang mengaitkan ya antara sexual impurity, ketidaksucian seksual itu dikaitkan dengan covetousness. Ya, apa itu covetousness? Ya? Dosa mengingini ya. Dosa mengingini. Kenapa ya kok bisa kayak go hand in hand kayak begini ya? Sexual impurity dengan covetousness, do not covet itu ini ya saudara. Jangan mengingini ya, sudah tahu baca di Ten Commandments ada itu ya, jangan mengingini. Tapi kenapa ya seringkali dikaitkan dengan sexual impurity? Memang dekat sih saudara. Ini saya baca komentari, ada komentari mengatakan memang orang yang ini ya Pak, sexually immoral ya, itu seringkali juga ada greed terhadap uang. Karena hidup mereka itu intinya adalah bagaimana ya itu melakukan atau mendapatkan self gratification. Hidup itu gratify self ya. Menyenangkan diri sendiri ya, membuat diri itu sesenang mungkin ya, senyaman mungkin, dan itu di luar penyediaan, di luar pemeliharaan Tuhan. Kayak pemeliharaan Tuhan yang diberikan itu nggak cukup gitu loh, nggak cukup gitu. Tuhan kasih istri kayak gini, oh nggak cukup, ini kurang nikmat, kurang variatif, kurang ada exposure. Ya basically orang yang greedy itu juga seperti itu, saya nggak bisa mencukupkan dengan apa yang disediakan oleh Tuhan. Menurut dia ini Tuhan ini inkompeten ya, Tuhan ini nggak mampu untuk memelihara kehidupan saya, atau nggak mampu membuat saya ini bahagia atau senang dan sebagainya. Ya ini loh saya, kurang ajar ya saya, orang-orang seperti ini betul-betul kurang ajar sebetulnya. Hidup sudah dipelihara oleh Tuhan ya, tapi masih accuse, masih menuduh Tuhan ya, menghakimi Tuhan sebagai inkompeten ya. Kasih saya suami kayak begini, kasih saya istri kayak begini, kasih saya keuangan kayak begini, kasih saya rumah kayak begini, kasih saya gereja kayak begini, kasih saya negara kayak begini. Tuhan seperti nggak mampu gitu ya, inkompeten untuk memelihara kehidupan kita. Lalu kita menjadi serakah, ya. Kita menjadi once more. Ya.
Ini jangan dibenturkan dengan holy ambition ya, saya bukan itu, bukan. Contentment itu enggak ada benturan dengan holy ambition. Ini kita enggak sedang bicara holy ambition sih hari ini ya. Tapi jangan kemudian kita melakukan theological justification. Oh, enggak boleh konten. Kalau kita konten hidup berarti self-satisfied. Enggak bisa maju orang-orang ini. Jangan dicampur-campur kayak begini saya. Ini hati yang enggak jujur namanya. Contentment ya, contentment. Yesus itu ada contentment di dalam kehidupannya. Dan dia melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya. Itu sempurna. Bukan berarti terus kemudian nggak bisa maju, nggak ada urusannya sama nggak bisa maju saya. Contentment itu nggak menarik untuk dunia, karena dunia kita memang serakah, dunia kita memang nggak pernah puas, memang sangat serakah. Makanya contentment jadi seperti kayak pinjam istilahnya siapa itu, Jamie Burrow ya, itu the rare jewel, itu permata yang sangat jarang ya, yaitu yang disebut dengan Christian contentment itu. Dosa ya, kalau Tuhan itu mencintai kita, memelihara kita, tapi kita menuduh dia sebagai Tuhan yang gak sanggup memelihara kehidupan kita. Yang gak sanggup membuat saya bahagia, yang gak sanggup menyenangkan kita. Loh, memang Tuhan bukan menyenangkan kita yang mesti menyenangkan Tuhan, kok Tuhan mesti menyenangkan kita. Lalu Tuhannya Tuhan atau bagaimana sih? Masa Tuhan mesti pleasing kita? Ya kita yang pleasing Tuhan kan. Kalau kita punya way of life memang harus disenangkan, ya. Saya harus disenangkan keluarga saya, harus disenangkan istri saya, suami saya, anak saya harus menyenangkan saya. Ya kayaknya ya saudara yang bermasalah. Karena itu nggak bisa dihidupi, ya, kehidupan seperti itu. So again ya, sexual impurity, covetousness, sin of greed seringkali seperti kayak berbarengan gitu ya. Saudara bisa baca di 1 Korintus 5, Efesus 4 misalnya, 1 Tesalonika 4 itu ada kaitan antara sexual impurity dengan sin of covetousness, dengan dosa mengingini. Basically nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sediakan. Love of money ya di sini ya, nyambung ya, ini apa? Greed tadi gitu ya. Ini cinta uang ya, seperti kita baca di sini. Jangan kamu menjadi hamba uang, ya, menjadikan uang itu menjadi tuan, menjadi Tuhan. Akhirnya nggak ada contentment. Saya mengulang message ini, ya. Ini saya bukan pertama kali ngomong di sini. Jadi saya kutip Pak Tong ya. Pak Tong itu pernah menyoroti ini, ya. Dan saya sangat convincing. Saya barusan khotbah ini minggu lalu di Gading Serpong, ya. Sudah perhatikan ya, orang-orang yang binasa di dalam kitab suci ya. Orang yang binasa itu ya. Siapa? Achan ya, apa? Yudas ya. The rich ruler, sudah tahu kan ya itu ya. Itu orang-orang yang dosanya apa saya? Cinta uang. Seperti kayak beyond redemption gitu ya. Kecuali betul-betul bertobat. Uang itu punya kekuatan ya, demikian rupa ya. Waktu disembah, waktu dicintai, akhirnya dia jadi seperti Tuhan gitu. Makanya di dalam Alkitab ada, kita mesti memilih ya, itu menyembah Tuhan atau menyembah Mamon gitu. Saudara nggak pernah ada ayat, jangan salah mengerti ya, saya bukan merendahkan dosa-dosa yang lain, far from it, saya nggak mengajari itu ya. Tapi saudara nggak ketemu ayat misalnya ya, mesti memilih antara apa itu Tuhan atau sexual enjoyment gitu misalnya. Nggak ada itu ayat itu gitu. Kamu cuma bisa mengikut Tuhan atau sexual enjoyment, nggak ada ayat kayak gitu, nggak ada. Kenapa ya nggak ada ya? Saya bukan berarti dosa seksual itu enggak bukan itu poinnya, saya bukan. Tapi coba saudara baca di dalam kitab suci, kitab Injil, ada pelacur-pelacur itu diselamatkan. Mereka itu pelacur, dosanya besar. Iya, dosanya besar. Tapi mereka sadar kekotoran diri mereka ya. Dan mereka menerima belas kasihan Tuhan, akhirnya diselamatkan. Tapi orang yang cinta uang, waduh, itu dunianya sama sekali lain, dia punya kerajaan yang lain. Gak bisa melihat Tuhan, gak bisa dengar firman Tuhan. Mungkin setiap minggu ke gereja loh. Setiap minggu mungkin beribadah, so called beribadah ya. Tapi gak ada firman Tuhan yang masuk, yang mengubah kehidupannya. Gak ada, kenapa? Ya karena dia hamba uang sebetulnya gitu. Karena Tuhannya itu sebetulnya adalah Mamon. Dia cuma melihat Tuhan itu sebagai sarana saja gitu. Yang penting di dalam hidup ini. Coba lihat realita. Akhirnya yang berhasil tuh orang yang punya uang, tahu nggak sih?
Orang-orang yang punya koneksi, orang yang hidupnya lancar, semuanya dunia ini all about money, semuanya money gitu. Cuma orang goblok yang nggak mau kejar itu gitu. Coba saya kayak begini. Mana bisa saya firman Tuhan masuk gitu. Mau dengar 1000 seminar, mau dengar firman Tuhan, pembahasan apapun, nggak ada yang akan masuk. Semuanya akan mental keluar. Kenapa? Karena dia cinta uang. Gak bisa dikoreksi orang seperti ini ya. Buta, total buta. Bahaya sekali ya saya. Sekali lagi ya, perhatikan orang seperti Yudas, the rich ruler, akan siapa lagi saya? Sin of greed, love of money. Gak bisa mencukupkan diri. Ada ayat di dalam firman Tuhan, ibadah yang disertai dengan rasa cukup, ya. Ibadah yang disertai dengan contentment, memberikan keuntungan yang besar, benefits, tapi yang disertai dengan rasa cukup ya saya. Ibadah yang disertai dengan greed, pasti gak memberikan keuntungan apa-apa saya. Dia nggak sedang beribadah anyway kok. Orang yang terus hatinya ya, terus peka pada urusan uang. Ya sudah, dia nggak sedang beribadah kepada Tuhan. Dia cuma muncul di gereja gitu saja. Hidupnya itu nggak pernah merasa cukup dengan apa yang disediakan Tuhan. Kalau kita hidup ya memang perlu uang susah. Ini bukan pengajaran kekristenan yang terus kemudian ya jangan kerja dan sebagainya. Tapi kalau sudah baca di dalam kitab suci, uang itu apa sih? Ya uang itu sederhana, uang, harta. Itu adalah sarana yang diberikan Tuhan supaya kita bisa mencukupkan kebutuhan kita. Ya sudah, itu saja. Gitu. Dan Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita. Juga termasuk melalui uang pasti. Gitu. Tapi view-nya orang tentang uang kan bukan ini ya. Kalau di Paulus kan bilang asal ada makanan, minuman, pakaian, cukuplah. Masalahnya kita enggak. Ya kalau makanan, pakaian ya cukup memang gitu. Masalahnya kita bukan makanan dan minuman, pakaian. Kita properti ke-13, mobil ke-5, ya. Anak yang sekolah di elite school. Loh. Memang Matius 6 ngomongin itu ya gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Maksudnya semuanya itu maksudnya gitu ya. Anak yang sekolah di elite school, international school, mobil ke-5, properti ke-13. Memang semuanya artinya itu. Semua kalau sudah baca di dalam konteks Matius 6, itu artinya ya itu makanan, minuman. Makanan, minuman, that is your need. Makanan, minuman, pakaian. Kita ada makanan, minuman, pakaian enggak sih? Ada. Ya sudah dong. Tapi view-nya orang tentang uang bukan ini kan. View-nya orang tentang uang itu apa? Saya mau taruh security saya ada di sana gitu. Masa tua saya bagaimana ini? Loh. Masa tuamu itu Tuhan yang urus atau uang yang urus sih sebetulnya gitu. Saya mau meletakkan penghiburannya di saya di sana gitu. Ini bukan cuma urusan makanan, minuman, pakaian. Saya mau penghiburan saya ada di sana. Karena saya lebih terhibur kalau saya punya banyak uang. Loh. Ini bukan view uang di dalam Alkitab loh, saya bukan. View uang di dalam Alkitab itu sederhana. Itu adalah sarana yang akan dipakai Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Sudah, dan kebutuhan kita apa? Makanan, minuman, pakaian. Susah ya, susah ya. Ini simple Christianity loh. Jadi luar biasa complicated ya untuk kita. Karena kita nggak simple ya hatinya. Karena saudara dan saya hatinya itu complicated sih soalnya. Jadi akhirnya nggak simple, padahal ini simple, sederhana. Uang nggak pernah di dalam Alkitab view-nya nggak pernah menjadi motivasi yang mendrive tentang kehidupan ya. Ayo kerja, ayo bangun pagi, karena selagi masih bisa kumpulkan uang, ya. Lalu menjadi preoccupation ya, sudah jadi terobses ke sana gitu, jadi the drive of life di sana gitu. Itu bukan view Alkitab tentang uang, bukan gitu. Memang Alkitab bukan nggak memperbolehkan ada uang, tapi sekali lagi ya. Gambaran Alkitab tentang uang itu sederhana. Ya dipakai Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Sudah, semakin kita tua ya, bertumbuh ya. Saya harap saudara juga, saudara dan saya, kita semua ya. Kita juga makin dewasa kan ya di dalam Tuhan. Harusnya kan begitu ya, bukan cuma tambah umur ya. Salah satu kedewasaan di dalam Tuhan itu saudara bisa masuk kepada apa yang dinamakan dengan reduction of needs ya. Makin kita itu beranjak dewasa, kita itu makin tahu hidup ini nggak perlu banyak hal sebetulnya. Jangan makin lama makin serakah, makin ketakutan,
makin rasa insecure loh. Ini gimana sih? Orang itu perlu apa sih di dalam hidup? Waktu kita kanak-kanak, waktu kita childish, kita kepingin banyak mainan gitu. Kita mainan satu nggak cukup, kita mainan mesti ensiklopedik ya. Harus mobil semua warna ya. Itu saya dulu waktu kecil saya masih ingat saya mimpi-mimpi sampai ada itu gantungan apa itu mobil yang tak gitu sampai ke bawah-bawah mimpi gitu ya saya. Setelah bangun ternyata mobil mainan saya cuma 2 gitu. Mimpinya punya kayak koleksi banyak sekali gitu ya. Tapi lucu nggak sih orang kalau sudah dewasa masih kayak begini ya. Banyak toys di dalam kehidupannya. So many toys. Masih suka mainan. Aduh gimana sih ini orang gitu. Sudah dewasa tapi nggak rasa dia dewasa. Kalau orang dewasa, dia tahu toys itu nggak terlalu penting kayak gitu. Hidup ini bukan tentang collecting toys. Toys of life. Apapun lah toysnya gitu. Hidup ini makin lama makin tahu bahwa saya itu perlunya sedikit sebetulnya. Dan yang betul-betul saya perlu itu Tuhan. Itu saya perlu semakin lama semakin banyak. Saya harus semakin mengerti kedalamannya. Saya harus semakin mengenal dia. Yang ini saya harus punya ambisi untuk saya punya makin lama makin banyak, makin lama makin dalam, makin luas. Tapi bukan kebutuhan-kebutuhan ini, kebutuhan-kebutuhan ini harusnya kita tahu kita hidup ini sebetulnya mau apa sih ya. Orang yang paling cepat belajar ini kapan saya? Waktu di ranjang kematian itu loh saya. Di ranjang kematian. Saudara kadang makanya selalu mau bilang itu ya, kamu berada di rumah duka lebih baik daripada di rumah pesta. Rumah pesta itu kita melihat amplification of needs ya, bukan nggak boleh datang ke pesta sih by the way. Tapi kalau sudah di rumah duka ya, apa sudah menyaksikan orang yang bergumul itu ya, terakhir di ranjang kematian. Apa ya kira-kira yang akan dipikirkan orang di ranjang kematian? Akan khawatir gitu ya. Ini aduh kita masih kurang ini loh apa lemari kita ini ya. Kurang kayaknya gitu lemari itu. Aduh apa gitu ya. Sepatu saya bagaimana? Aduh gimana sih mati ngomongin sepatu coba gimana sih? Koleksi saya kurang 1 sepatunya gitu. Enggak lucu banget enggak sih kayak begini? Orang mau mati kok kayak begini. Sebel bener ya, sudah mau mati masih mikirin koleksi sepatunya gimana sih orang ini? Enggak wajar banget ya. Orang waktu mau mati itu apa sih? Orang waktu mau mati dia tuh tahu bahwa hidup ini sebetulnya enggak terlalu perlu apa-apa. Tapi kenapa ya waktu di ranjang kematian baru sadar coba ya? Kenapa ya? Kenapa nggak bisa selagi masih hidup di sini dan sekarang waktu di tahun baru 2025 ini ya? Hidup ini sebetulnya perlu apa sih? Saudara itu perlu apa sih sebetulnya di dalam hidup ini? Gitu. Lalu mengumpulkan uang ya, karena kita merasa kita punya banyak kebutuhan, ya. Banyak kebutuhan. Kebutuhan apa sih memang? Sampai kita nggak bisa melihat kebutuhan orang lain coba. Sampai kita nggak bisa peka dengan kebutuhan orang lain. Karena kebutuhan kita kayaknya nggak selesai urusannya gitu. Dan saya mesti cari uang lebih banyak lagi. Terakhir end up di neraka orang kayak begitu itu. Karena dia nggak pernah tertarik dengan Tuhan. Nggak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Dia nggak mengerti cinta Tuhan yang cukup dan dia juga nggak mencintai Tuhan. Dia hamba uang. Jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tadi pagi saya khotbah Yosua 1:1-8 di KU1 ya. Ada istilah ini mirip ya. Never will I leave you, never will I forsake you. Apa sih yang saudara butuhkan di tahun baru ini? Bukan keuangan yang lebih stabil, bukan perekonomian yang baik, bukan political stability, bukan itu. Saudara perlu penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu cukup untuk saudara. Yang lain itu optional lah, boleh ada, boleh nggak ada. Tapi jangan nggak ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan meninggalkan saudara, saudara mau political stability lah, apalagi financial freedom lah, atau banyak koneksi orang-orang yang mengerti dan mendukung saudara, yang backing saudara, itu semua sampah yang gak ada artinya kalau Tuhan gak bersama dengan saudara. Paulus dulu cari itu, tapi waktu dia mengenal Kristus, dia tahu hidup bukan tentang itu. Hidup adalah tentang menyertai Tuhan dan disertai Tuhan, memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Simple Christianity ya, simple Christianity. Jangan dibikin complicated. Jangan dibikin rumit, karena kekhawatiran kita, karena keserakahan kita akan jadi rumit sekali ya. Padahal so simple ya. So simple.
yaitu penyertaan Tuhan. Yosua itu overwhelming loh, saya kesulitannya ya. Kalau saudara baca, ada Yordan yang mesti dia seberangi. Kalau saudara baca di dalam bagian itu ya, yang pertama dikatakan setelah Musa mati, nggak bisa bergantung lagi kepada Musa sekarang ya. Lalu terus kemudian apa? Ini kamu mesti menyeberangi sungai Yordan. Tadi pagi saya bilang, kenapa nggak Musa sekalian aja sih? Toh dia sudah ekspertis gitu loh dengan urusan penaklukan air gitu ya. Kan laut merah, laut Teberau itu sudah diseberangi. Satu lagi Yordan toh. Supaya ada yang apa itu namanya? Pembukaannya gitu. Terus kemudian anak cucu tinggal menikmati. Itu bukan narasi Alkitab, saya bukan. Narasi Alkitab adalah bukan anak cucu tinggal menikmati. Anak cucu harus menghadapi overcome same difficulty. Itu baru benar-benar suksesor saya. Yosua itu suksesornya Musa kan, betul kan ya? Karena apa? Karena dia juga mesti menyeberangi Yordan, tapi Allahnya Yosua itu adalah Allahnya Musa. Sama seperti waktu Elia mesti menyeberang juga ya. Dia bawa itu jubahnya Elia ya, terus dia pukulkan. Dia bilang apa? Mana Allahnya Elia? Allahnya Elisha itu tidak sedikit pun lebih kecil daripada Allahnya Elia. Tidak sedikit pun. Karena itu Allah yang sama. Saudara punya iman, saudara punya kesalehan, mungkin lebih kecil ya, likely sih lebih kecil daripada imannya Musa atau imannya Elia ya. Tapi kita bukan beriman kepada iman, bukan. Ini bukan perbandingan antara iman Elia dan iman saudara, atau iman Elisha dan iman saudara, atau imannya Petrus, Paulus dan iman saudara. Ini bukan perbandingan iman, bukan. Ini adalah perbandingan tentang Allah dan Allah. Allah kok dibandingkan dengan Allah? Lah ya makanya Allah yang sama, ya sudah, berarti berimanlah kepada Allah yang sama itu kan. Mana Allahnya Elia, katanya Elisha. Dia bukan, ini bajunya Elia, pasti ini magical gitu kan. Karena ini dipakai, bukan. Dia bukan bergantung kepada jubahnya Elia, bukan. Dia bergantung kepada Allahnya Elia yang juga adalah Allahnya Elisha. Dan itu cukup untuk Elisha, cukup, sama-sama besar, sama-sama maha besar, perkasa. Tuhan yang sama, Tuhan yang Musa, Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan yang sama dengan Tuhan saudara dan saya. Jangan digantikan dengan uang, miserable bener sih dewa ini. Lalu kemudian kita membaca, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini sederhana ya. Yesus mau mengatakan bahwa hidup di dalam fallen world ya, ada orang jahat. Ada orang jahat, ada orang yang mau menghancurkan kehidupan saudara. Ada orang yang licik, ada orang yang bersuka cita kalau hidup saudara hancur. Terus terang saja. Ini bagian daripada realitas, ini bukan menakut-nakuti. Ya. Kehidupan Yesus Kristus juga begitu kan. Kehidupan Paulus, kehidupan Petrus juga begitu sama. Tapi kita belajar mencukupkan diri dengan Tuhan yang adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada orang-orang yang mau menjahati saudara sampai kehidupan saudara itu kalau bisa hancur. Dan saudara kelaparan dan saudara mesti on the behest of human mercy gitu ya. Seperti kayak dibikin tergantung kepada belas kasihannya Fir'aun gitu. Oh itu bukan kehidupan Kristen saya. Kita sudah dikeluarkan dari Mesir. Kita bukan on the behest of human mercy, bukan. Kita itu di dalam mercy-nya Tuhan, bukan mercy-nya manusia. Gak ada manusia itu memberikan mercy yang kita perlu seperti Tuhan memberi mercy. So despite ada orang-orang jahat yang akan menghancurkan kehidupan saudara, Tuhan tetap mampu memelihara kehidupan saudara. Dan itu cukup gitu. Cukup. Gitu. Kecuali kita serakah ya. Kalau kita serakah itu urusan lain lagi. Tapi kalau kita konten, kita mencukupkan diri dengan pemeliharaan Tuhan. Apa sih yang dapat dilakukan manusia, orang jahat terhadap aku? Mau bikin hancur bagaimana? Yesus bahkan mengatakan, kalau pun sampai mati ya sudah cuma, yang bisa dibunuh kan cuma tubuh ya. Gak bisa membunuh jiwa. Jiwa gak mungkin pernah bisa dihancurkan oleh manusia, jiwa orang percaya. Ya sudah paling mati, itu sudah kemungkinan worst case kan.
Lalu kalau mati apa? Ya berjumpa dengan Tuhan, malah perfect union with Christ. Indah kan? Jadi mau takut apa ya di dalam dunia? Again, simple Christianity ya. Simple Christianity. Jangan dibikin rumit saya. Karena kekristenan itu simple sebetulnya. Ini the simplicity of Christian message. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 2 poin terakhir ya saya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka. Nah saya ini saya. Apa ini artinya? Apa yang diingat itu? Mau mengingat apa saya? Ya ini saya, pemimpin-pemimpinmu itu menghidupi ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang benar-benar pemimpinmu. Tapi ini sudah mati ya, saya persuaded dengan tafsiran mengatakan sudah mati. Kan perhatikan akhir hidup mereka, contoh iman mereka, ya sudah mati ya. Orang yang sudah mati, berarti betul-betul sudah teruji ya. Ada peribahasa mengatakan sebelum peti itu ditutup ya, kita masih belum bisa ada pengetahuan yang benar lah tentang seseorang. Orang peti ditutup aja kadang bisa salah ngerti juga kan ya, apalagi peti belum ditutup. Tapi di sini perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Di sini memang bicara tentang iman, tapi juga bicara tentang hidup mereka. Hidup mereka itu apa? Apa yang saudara pelajari dari yang saudara anggap pemimpin ini? Ya ini saudara, mereka yang memelihara kasih persaudaraan. Mereka memberi tumpangan, ayat kedua. Mereka mengingat orang-orang hukuman karena mereka sendiri sadar mereka adalah orang hukuman. Mereka yang sadar mereka hidup di dalam dunia ini, in the body. Mereka yang penuh hormat terhadap perkawinan, tidak mencemarkan tempat tidur, yaitu pemimpin-pemimpinmu. Perhatikan kehidupan orang-orang itu waktu mereka sudah mati. Mereka mengakhiri kehidupan mereka dengan memiliki Christian virtue ini. Ini yang seharusnya memimpin kehidupan saudara. Bukan cerita orang-orang sukses secara keuangan, saudara kagum apa? Saya kagum dengan orang ini, ya, kagum dengan orang ini. Wah, dia ini di bawah umur 25 sudah menjelajah ke 144 negara. Jadi, terus saudara digerakkan dengan cerita hidupnya. Maka saya juga mau menjelajah paling sedikit 100 negara. Ya itu yang mendrive saudara. Saudara tertarik dengan kehidupan konglomerat ini. Itu mendrive saudara. Saya juga akan berjalan ke arah sana. Meskipun gak nyampe pun pada lumayan gitu. Itu pemimpinmu gitu. Gak ada hubungannya dengan Ibrani 13 gitu. Mana ada sih? Malah yang ada peringatan jangan jadi hamba uang yang ada di sini. Apa ya yang mendrive kehidupan saudara dan saya? Pemimpin seperti apa yang saudara cari itu? Model seperti apa ya yang akan mendrive kehidupan saudara tahun ini loh 2025 ini. Saudara bergerak ke arah mana ya? Siapa itu yang akan yang di dalam pikiranmu ini adalah orang yang berhasil itu apa? Orang yang seperti apa, saya? Siapa pemimpinmu? Sederhananya kan begitu ya, saya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka. Contohlah iman mereka. Mereka sudah ada closure. Dan waktu kita melihat pemimpin-pemimpin itu, kita akan menyaksikan ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini betul-betul embodied di dalam kehidupan mereka. Itu pemimpin musuh. Itulah pemimpin-pemimpin saudara yang seharusnya terus memberikan inspirasi. Baru setelah itu dikatakan ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam pengertian apa saudara? Yesus Kristus akan terus memberikan pemimpin-pemimpin teladan-teladan seperti ini. Dia sendiri adalah teladan. Dia akan menghadirkan kehidupan yang dipenuhi dengan Christian virtue ini. Dia tidak berubah. Dia nggak menawarkan yang lain, dia menawarkan ini. Simple Christianity ini. Saudara tertarik? Dunia ini berubah, dunia ini berubah. Ada orang yang tadinya memberi tumpangan, lalu nggak memberi tumpangan lagi. Ada orang yang puji-puji saudara, malah fitnah saudara akhirnya. Dunia ini terus berubah, tapi Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berarti dia nggak berubah. Dia bukan seperti manusia yang seringkali kita andalkan, terus kita jadi kecewa. Kok begini ya? Dulu saya bisa numpang di rumahnya, sekarang dia seperti kayak nggak kenal saya. Kok begini ya? Kenapa ya manusia begini? Kadang-kadang kita lihat manusia kayak gitu. Kita sendiri juga berubah. Kita sendiri juga berubah. Kita di dalam kekhawatiran kita berubah.
waktu kehidupan kita dipenuhi dengan suspicion, kecurigaan, kita bisa berubah di dalam hubungan dengan orang. Siapa yang nggak berubah? Yang nggak berubah itu Yesus Kristus. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang membangun hidupnya di dalam Yesus Kristus. Dia nggak diombang-ambingkan dengan perubahan manusia yang hari ini ada kasih persaudaraan, lalu nggak ada kasih persaudaraan. Yang hari ini cinta, besok benci. Yang hari ini iri, besok mendadak jadi baik. Waduh, bisa gila ya kayak begini nih ya. Cuma orang bodoh yang menggantungkan kehidupan kepada manusia. Tapi Yesus Kristus nggak berubah. Yesus Kristus tetap sama. Dia tetap mampu menghadirkan teladan-teladan iman despite mereka punya imperfection. Dia tetap adalah yang sama yang akan menghadirkan pemimpin-pemimpin rohani di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kita bisa lihat akhir hidupnya itu menjadi contoh. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka heroik atau seperti kayak juru selamat, bukan. Tapi karena Yesus Kristus yang menggerakkan mereka itu tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan sejarah ini digerakkan oleh Yesus Kristus yang sama. Baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Berbahagia kalau kita di dalam awal tahun ya, masuk tahun yang baru. Gak ada perubahan apa lagi ya. Gak tahu gitu. Saya tinggal di Jerman, Jerman ini lowest point ya menurut saya. Menurut banyak orang juga sih ya. Pemerintahnya kolaps sampai mesti re-election ya. Terus waktu melakukan pemetaan ini, yang mana ini kayak gini ya. Ada yang partainya kayak partai Kristen, tapi kok setuju perang, aduh gimana. Terus yang ini pemimpin yang kayak kita perlu diplomasi supaya perang berhenti, tapi dia dari far right, bingung ya saya lihatnya gitu. Seperti kayak suram gitu. Saya percaya bukan cuma di Eropa, tapi juga di seluruh dunia gitu. Unpredictable ya, unpredictable. Penghiburannya apa saya? Ya ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, di tengah-tengah keberubahan, bukan cuma keberubahan kondisi ekonomi atau stabilitas politik, tapi juga keberubahan manusia. Baik itu orang lain terhadap kami, tapi juga mungkin kami terhadap orang lain. Begitu banyak perubahan yang tidak bisa diandalkan, yang tidak bisa dipegang, yang tidak bisa dikontrol, tapi Engkau tetap sama. Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau tidak berubah. Tolong supaya kami boleh terus belajar percaya kepada Tuhan, melihat orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani yang sudah mengakhiri kehidupannya bersama dengan Tuhan, dan kami bisa mempelajari kehidupan mereka, iman mereka. Kami belajar untuk menghidupi simple Christianity ini. Ampuni kami ketika kami membuatnya terlalu rumit, karena kerumitan ketidakpercayaan kami, kerumitan keserakahan kami. Kami berdoa supaya tahun yang baru ini kami boleh menjalannya bersama dengan Tuhan. Mungkin ada yang sudah mati, yang kami harus berpisah, yang tidak ada lagi, yang tidak bisa kami bawa lagi dari tahun yang lalu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang sudah pernah mati dan bangkit kembali. Kepadamu kami berharap Engkau penolong kami, dan kami akan mengarungi tahun yang baru ini bersama dengan Engkau di dalam penyertaan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur.